Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara puncak pada malam hari ini adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Kiai Haji Abdul Ghaffar dari Banyuwangi. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyal islama bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahdhatil ulama. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabihil asfiya. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para kiai, para guru ngaji yang saya taati, pengurus PWNU Bali baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, pengurus cabang NU Gianyar beserta majelis wakil cabang dan seluruh ranting baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah yang saya hormati, Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Forfimka Kabupaten Gianyar, kemudian dari FKUB, semuanya saja yang saya hormati, Banom NU, saya tidak bisa menyebutkan semuanya yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah malam ini, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 7 kelewat 4 jam. Jadi saya nanti menyesuaikan waktu karena mestinya jam 10 saya sudah harus turun dari pentas, jadwalnya begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, alhamdulillah jauh-jauh dari Banyuwangi saya bisa hadir peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gianyar ini. Dan kalau saya tidak bisa datang malam ini, maka saya tidak mungkin akan bisa lagi memperingati 1 abad, karena 1 abad lagi tunggu 100 tahun lagi, Pak. Saya di kuburan sudah ya. Maka saya harus datang, karena kalau tidak bisa datang tahun ini 1 abad, tidak mungkin 1 abad lagi saya bisa datang, karena peringatan 1 abad lagi 100 tahun lagi nanti kita semua sudah di kuburan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan untuk NU Gianyar yang luar biasa ini, insyaallah. Saya perhatikan acaranya mulai awal sampai ini tadi luar biasa, ditutup dengan sholawat Nabi. NU ini didirikan oleh para ulama, para kiai, yang tujuan utamanya adalah 2, hifdzuddin dan hifdzuddaulah.
mempertahankan, mengembangkan, memperjuangkan Islam ahli sunnah wal jamaah dan merawat NKRI. Maka simbolnya NU sangat jelas. Kalau sampai lihat di bendera itu, simbolnya bola dunia, tapi ada peta Indonesianya karena memang NU dilahirkan di Indonesia. Bintangnya 9, di atas 5, di bawah 4. Yang tengah-tengah besar itu adalah simbol Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian kanan kirinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di bawahnya 4 adalah Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Jumlahnya 9 menjadi wali songo. Indonesia tidak bisa lepas dari wali songo. Angka tertinggi adalah angka 9. Indonesia hurufnya ada 9. Sampai tulis nanti. INDO 4. INDO 4. NESIA Nesia 9. Nusantara hurufnya ada 9. Nusan 5. NUSAN 5. TARA Tara. Nusantara hurufnya ada 9. Pancasila sampai tulis nanti di rumahnya. Jangan hehehe, ini sambil mikir saya ini. Pancasila hurufnya ada 9. PANCA Panca 5. SILA Sila Pancasila hurufnya ada 9. Indonesia hurufnya 9. Walinya wali 9. 9 angka tertinggi. Melewati angka 9 kosong lagi. Dan angka 9 angka paling aneh. Dikalikan berapa saja tetap bertahan 9. 9 kali 1 berapa? 9 kali 2? 18. 1 dan 8 berapa? 9. 9 kali 3? 27. 2 dan 7? 9 kali 4? Berapa? 3, 6. 3 dan 6? 9 kali 5? 4, 5, 4 dan 5? 9 kali 7? 3 kali 6, kali 6 dulu? Berapa? 5, 4, 5 dan 4? 9 kali 7? 6, 3, 6 dan 3? 9 kali 8? Berapa? 7, 2, 7 dan 2? 9 kali 9? Berapa? Semua terus sampai ke atas tetap angka 9. Luar biasa. Maka NU tidak bisa lepas dari Indonesia dan Indonesia tidak bisa lepas dari NU. Selama NU kuat dan jaya, Indonesia semakin kuat dan jaya di negeri. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau sekarang warga NU dihebohkan dengan aliran-aliran yang baru, jangan sampai hanyut dan jangan sampai ikut. Kelompok yang mengusung khilafah kayak HTI, Salafi, Wahabi, ini hati-hati warga NU. Menurut NU, Pancasila, NKRI sudah final, jangan pernah dirubah. Kalau ingin merubah NKRI dan Pancasila harus berhadapan dengan Banser dan pagar Nusa NU dulu, Pak. Betul kan? Banser siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka mengatakan kalau bukan khilafah maka semuanya dianggap togut. Togut itu setan. Jadi bupatinya togut, presidennya togut, gubernurnya togut. Ini sudah berbahaya di negeri kita ini kalau begitu. Indonesia ini kalau disodorkan Islam, Kristennya nolak. Disodorkan Kristen, Hindunya tidak mau. Disodorkan Hindu, Katoliknya nolak. Disodorkan Buddha, Islamnya nolak.
Tapi jika disodorkan Pancasila, semua bisa menerima. Betul? Disodorkan Pancasila, Islam menerima. Disodorkan Pancasila, Hindu menerima. Disodorkan Pancasila, Katolik menerima. Disodorkan Pancasila, Buddha menerima. Disodorkan Pancasila, Hindu menerima. Kalau toh memang persatuan dan kesatuan bangsa ini merupakan pokok maslahatul ummah, itu harus diutamakan. Dan nyatanya rakyat Indonesia bisa rukun dan bersatu, perekatnya adalah maka sampai kapanpun 4 pilar negara ini warga NU harus hafal. Apa 4 pilar negara? 1 Pancasila, 2 Bhinneka Tunggal Ika, 3 NKRI, 4 Undang-Undang Dasar 45. Tepuk tangan untuk NU, Bang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, jenengan sampun hafal 4 pilar negara niku dereng. Pun lek dereng kula kei rumusnya gampang. Hafalkanlah PBNU. Apa, Bu? PBNU, ada 2 singkatan PBNU. Singkatan pertama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Singkatan kedua, PBNU itu cagae negara. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Hafal PBNU, hafal tiangnya negara. PBNU, napa Bu? B-nya Bu? Pancasila. B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya kuliah singkat langsung hafal. Rumusnya adalah PBNU. Selain itu tidak bisa disingkat, Pak. Yang bisa disingkat hanya PBNU, yang lain tidak bisa, Pak. Ini bukti kalau NU tidak bisa pisah dengan Indonesia, karena NU ikut melahirkan dan mendirikan negeri ini. Coro mboten wonten ulama, kira-kira angel kan merdeka. Dijajah Belanda 350 tahun. Belanda senjatanya lengkap, Indonesia hanya punya bambu runcing. Belanda punya bom, punya meriam, punya bedil. Indonesia bom tidak punya, meriam punya hanya 1, meriam Berliner tok. Tidak bisa untuk bedil, malah dibedili terus. Ya Allah. Bom juga tidak punya. Yang namanya bedil, mateni wong itu jarak 200 meter kena, Pak. Bom sekali meledak, orang 50 mati, Pak. Seket sing mati. Lek wakidi ngopring. Sitok sing mati, Pak. Mereka dapat 50, kita dapat 1, Pak. Lek saring. Kapan menang, Pak? Tidak bisa. Ulama-ulama, kiai-kiai, kalau sampai lihat di buku-buku sejarah, 80% ulama tampil berjuang di negeri ini. Siapa Tuanku Tengku Umar Kiai, Imam Bonjol Kiai, Ki Haji Hasanuddin Kiai, Ki Mojo Alibasa Sentot Prawiro Dirjo Kiai, Ki Haji Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Saidun Panoto Agomo Kalifatullah Tanah Jawa, jejuluk Pangeran Dipo. Nggih betul? Panglima TNI juga Kiai Jenderal Sudirman, namanya diabadikan di Masjid Denpasar, Masjid Jenderal Sudirman di markas TNI. Itu ulama, kiai, ahli zikir, ahli wirid, ahli puasa.
Kalau tidak ada orang-orang itu Pak, Masya Allah, ketika Surabaya mau dihancurkan karena Belanda mau datang lagi, 22 Oktober 21 dan 22 Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng atas dasar permintaan Pak Presiden Soekarno bahwa Belanda mau membonceng ke Inggris, mau masuk lagi ke Surabaya, maka Pak Karno kirim utusan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai NU dari Jawa dan Madura di Surabaya. Hasilnya adalah resolusi jihad. Maka resolusi jihad itulah yang memperkuat usulan Pak Karno kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Betul, 22 Oktober 1945, kemudian Oktober, November, tanggal 10 terjadi perang di Surabaya. Maka 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Ini karena diperkuat oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari bahwa jika melawan Belanda mati syahid, karena ada yang menggaransi semangatnya arek-arek Surabaya dan santri Nusantara. Nusantara itu singkatan NU, santri dan tentara saat itu tampil bareng-bareng mengusir Belanda dari Surabaya, maka terkenal dengan 10 November Hari Pahlawan. Nggih betul? Semak saniki niki peringatane nggih. Gerak jalan, kula niku lek peringatan Agustus gerak jalan itu kurang patek suka saya. Karena gerak jalan niku kan ndarai wong melarat. Doanya itu jelek, Pak. Doanya itu ndak enak lah. Kere itu entek-entekan, Pak. Maka saya minta teman-teman NU kalau ada lomba gerak jalan digantilah, kita husnudzon kepada Allah. Sugih, ojo kere lah. Kere ku entek-entekan. Wis omah gak duwe turu gerdu, Pak. Diusir bojo ya. Nanti sekali-kali ku sugih, masa gak bisa mulu sugih? Gak ada yang larang mulu sugih, saestu. Itu doa kan, doa supaya kita tetap cepat berkah dunianya, sugih. Yang kedua, lomba panjat pinang itu haram hukumnya, Pak. Tidak boleh panjat pinang. Sebetulnya pinang dulu baru dipanjat. Ya. Bapak sama ini tell me, telat mikir ya. Bapak wis bengi iki repot, ngaji bengi iki repot gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, niki Masya Allah niki, niku napa namanya ada tali melingkar itu usulan dari Kiai Nawawi Sidogiri almarhum almarhumlah. Setelah Kiai Muhammad Kiai Ridwan, Kiai Haji Ridwan Surabaya yang diperintah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng untuk membuatkan logo atau simbol NU, muktamar yang kedua di Surabaya, kurang 2 bulan mau muktamar kedua itu belum ada logo NU itu. Kata Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng, Kiai Ridwan, saya minta tugas gawi simbol NU, jangan jiplak pada siapapun. Kamu harus minta petunjuk kepada Allah. Kiai Ridwan bilang sama istrinya, Dek, saya kalau masuk ke kamar jangan diganggu. Beliau tidak pernah tidur tiap malam, minta kepada Allah istikharah. Akhirnya muncullah simbol seperti ini, membuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng dan Kiai Wahab Hasbullah terkagum-kagum. Tapi belum ada talinya itu, masih polos. Diterangkan oleh Kiai Ridwan, ini maksudnya ini. Oleh Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng, Kiai Ridwan coba ditasheh kepada Kiai Nawawi Sidogiri. Kiai Nawawi melihat gambar itu tersenyum, kemudian meneteskan air mata. Kata Kiai Nawawi, saya minta agar ayat ini dimasukkan dalam simbol itu. Ayat apa, Kiai?
wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Maka dimasukkanlah tali itu oleh Kiai Ridwan. Tali yang melingkar itu usulannya Kiai Nawawi Sidogiri. Kiai Ridwan yang sebelah kanan sendiri itu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahwasullah, Kiai Samsuri, kemudian Kiai As'ad. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, maka kalau sekarang ini ada slogan, kita ndak usah ikut kiai, ndak usah ikut NU, kita kembali aja kepada Quran dan hadis. Kiai manusia biasa, banyak salah, banyak dosa. Ulama manusia biasa, banyak salah, banyak dosa. Kalau Anda kembali kepada Quran, ikut Allah. Kembali kepada hadis, ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin sampai salah. Kalau ini hanya tamat SMA, nggak pernah ke pondok, Pak, bisa hanyut dan ikut kelompok ini. Karena slogannya pakai Quran dan hadis. Nggak usah ikut kiai, nggak usah ikut NU, nggak usah ikut ulama, langsung aja pada sumbernya Quran, berarti ikut Allah. Kepada hadis ikut Nabi Muhammad, Pak. Nggak bisa kita tanpa ulama dan tanpa kiai. Contoh, umpama ini, langsung ikut sumbernya hadisnya Nabi Muhammad, ndak ikut ulama, ndak ikut kiai. Kalau langsung ikut Nabi Muhammad sesuai hadis, zakat fitrah kita itu ndak sah tiap malam lebaran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad setiap zakat fitrah ndak pernah pakai beras, pakainya gandum dan kurma. Maka kalau persis hadisnya Nabi Muhammad, kita umat Islam di Indonesia ini zakat fitrahnya tiap malam lebaran pakai kurma. Golek nang endi terus kurma? Kurma niku pados teng pundi? Imam Syafi'i madhab kita berpendapat, yang penting bukan gandum dan kurmanya, yang dilihat adalah makanan pokok. Makanan pokok zaman Nabi Muhammad, Mekah Madinah itu adalah gandum dan kurma. Sedang tiap-tiap negara makanan pokoknya berbeda-beda. Indonesia bukan kurma tapi nasi, tapi sego. Maka boleh diganti dengan beras. Ketika kita pakai beras, bukan dawuhnya Nabi Muhammad tapi pendapatnya Imam Syafi'i. Berarti ikut ulama sampean zakat fitrah itu. Betul enggak? Persis hadisnya Nabi Muhammad, naik haji maupun umroh harusnya naik onta. Kalau persis hadis loh ya. Lah sampai numpak unta teko Gianyar teng Mekah 15 tahun baru nyampe, Pak. Silite sampean suwek kabeh langsung. Kenek balunge mlaku ngaten-ngaten. Iki dedekan kabeh bokong. Gatuk India matek. Walaupun bawa antangin 10 kresek, sak jam ngontal-antangin, sak jam ngontal-antangin, sak jam ngontal-antangin. Gatukin dia mati. Dan kalau sampai naik unta, begitu naik unta, tek, langsung ditangkap polisi, masuk di penjara. Kenapa Kiai? Karena pasti untanya nyuri di kebun binatang. Siapa punya unta, Pak? Betul enggak? Tidak bisa ndak ikut ulama. Kenapa? Ikut ulama itu dawuhnya Nabi Muhammad. Karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah tidak kirim Nabi lagi. Yang dikirim oleh Allah adalah al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Kalau sampai naik pesawat ke Mekah Madinah, berarti sampai ikut ulama, tidak ikut Nabi Muhammad. Kalau ikut Nabi Muhammad pakai unta. Bokong riko ajur langsung. 15 tahun baru nyampe. Pilih yang naik pesawat 10 jam apa 15 tahun? Ya 10 jam. Berarti ikut ulama. Nggih betul? Saya turun dari ngaji, ditanya orang, Pak Yai, saya mau tanya hukumnya HP. Orang ini tidak mungkin kan tanya sama Nabi Muhammad,
pasti tanya kepada pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad. Hukumnya apa HP? Gini Pak Yai, ini sekarang itu Quran bisa diakses di HP 30 juz. Kan bisa kan Bu ya? Kemudian saya ke Wali Songo Pak Yai, nyampe di Semarang, saya kebelet ke toilet di pom bensin. Kalau saya masuk ke toilet Pak Yai dengan bawa HP ini, ada Qur'annya 30 juz dalam HP ini, boleh apa enggak Pak Yai? Kalau saya tinggal di luar Pak Yai, keting hilang Pak Yai, pasti hilang sudah. Oh ya, HP saya ini nyut Pak Yai, HP-nya nyut, pasti hilang Pak Yai. Apakah saya bawa dengan risiko ada Qur'annya 30 juz? Apakah saya tinggal di luar Pak Yai? Lah, orang ini tidak mungkin tanya sama Nabi Muhammad, tidak mungkin. Pasti tanya kepada pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jawab, HP-mu dimatikan saja, off, mati, bawa ke toilet. Tidak apa-apa Pak Yai, tidak apa-apa. Dan di sampingnya itu ada temannya, Pak Yai, mohon maaf Pak Yai, saya ini punya saudara di Mesir 15 tahun. Saudara saya mengatakan selama masih ada Qur'annya dalam HP, haram hukumnya masuk ke toilet. Kecuali Qur'annya dihapus dulu Pak Yai. Setelah dihapus baru dibawa ke toilet. Boleh, kalau sekedar dimatikan kan masih ada Qur'annya. Haram tuh Pak Yai. Teman sampean kurang cerdas titik. Loh kok ngoten Pak Yai? Contohnya, aku ini apal surat Yasin, aku apal surat Waqiah, aku apal surat Fatihah, surat Ikhlas, aku apal, tak simpen nang dasku kene iki. Masa aku nang toilet tak cepot dasku ya. Masuk ndak kira-kira? Terus ya apa konco-konco sing hafal Quran 30 kan disimpan di sini kan, di otaknya sini. Masa hafalan 30 juz harus dihapus dulu? Lo ngapal Quran 30 juz lo Pak, soro Pak. 7 tahun baru selesai, masa terus gara-gara nang toilet dihapus? Utuh sirai dicepot. Sing penting mlebu nang toilet ojo maca Qur'an. Maca napa Pak Yai? Nyanyi ono ae wis. Digawa nang ngendi digawe kelendi suwi bebarengan nono kejelasan hang dadi pikiran dadi pitakonan isun duwen rika apa trimo kanca diamar apa buyar apa diterusno apa semene biyen kadung duwe niat ati aja mamang mumpung durung minggat welas iki ilang ngisi ngawes leren nyopot ndias indane ira kene kolok kira iki kolok yang mari-mari ira iki Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, aniki. Maka ikut NU ini enak sudah, nggih mboten? Daerah NU niki pun, insyaallah. Jadi ada slogan-slogan macam-macam, ndak usah ikut hanyut sampean. Pak, masya Allah, tengah NU niki budayanya kita pertahankan. Sholat 5 waktu pakai celana boleh, ndak pakai songkok boleh. Tapi NU tetap mempertahankan budaya, pakai sarung dan pakai kopiah. Nggih mboten? Sarung artinya jelas, kesasar burung. Sarung kesasar burung. Dan sarung ini praktis
icis, necis, gelis. Celana tuh ruwet Pak lama ya. Iki praktis, icis, necis. Mereka apal gelisnya iku tok ya. Ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, niki maka di negeri yang luas Indonesia ini Pak, harus kita rawat bareng-bareng. Pun doa Nabi Ibrahim di Al-Quran diabadikan oleh Allah. Rabbi ja'al hada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri saya ini ya Allah, negeri yang aman. Negara itu paling pertama itu aman dulu Pak. Kalau sudah aman, mau apa kita? Mau harlah seperti ini karena aman, tenang, betul enggak? Jangankan ada perang Pak. Kemarin aja ada corona 2 tahun, ndak aman negeri kita ini corona 2 tahun. Betul enggak? Arep nggo bedil musuhe yang jelas. Corona kan ndak jelas Pak. Mau bawa bambu mana musuh, mau bawa pisau mana musuhnya, tapi orang kan tegang takut. 2 tahun. Gara-gara itu perekonomian hancur, betul enggak? Masya Allah, saya tuh libur ndak ada yang ngundang Pak. Lah temenan iki. Ya emane ono lah wong nyapeh anake ya. Kuasanya Allah, waktu corona itu banyak orang kena jin ya Pak. Kuasanya Allah, ya datang ke rumah Pak, ya ini kesurupan Pak ya ini. Ya gara-gara stres ekonominya hancur itu ya. Kasih air sembuh ya. Masya Allah hancur Pak. Orang perempuan takut semua, Masya Allah. Di Banyuwangi itu Juli 2021 puncak kematian di Banyuwangi. Juli 2021 posisi corona delta waktu itu. Yang mati sehari 40 sekabupaten, naik lagi 60, naik 70. Rumah sakit isinya full mayat. Sampai-sampai petugas rumah sakit kewalahan mengubur mayat ini. Akhirnya siapapun ngambil keluarganya yang mati boleh, tapi tetap prokes, mayat dalam peti, tidak boleh dibongkar. Ada orang yang mati itu ibunya, mayat itu so keliru. Saking banyaknya mayat itu, mayatnya keliru. Pak dokter, saya boleh mengambil ibu saya? Boleh. Ini peti yang ini ibu kamu ini ya. Namanya kan ini, iya dibawa pulang. Sampai di rumah, katanya adiknya, Mbak Yu, dibuka saya Mbak Yu, petine ibu iki, aku lo gak tahu wajah ibu 5 tahun, aku kan di Jakarta. Ya wis dibuka ono brengos ya Pak. Loh, iki ya apa ono brengos? Keliru dokter ya ono brengos iki ngau. Wah dibalekno mana ya? Dok, masa ibu saya ada brengosnya dok ini? Oh keliru berarti cari lagi Pak, ketemu ya. Saking banyak mayat bisa keliru Pak. Orang-orang perempuan aduh susah. Kok mangan uya gak asin, mangan gula gak legi, irunge gak mambu napa-napa tandane kena. Lah ngoten nggih nggih. Tanggane kula nangis di rumah saya, Pak Yai. Saya sudah garam ndak asin. Ini gula ndak manis. 3 malam Pak ndak mambu apa-apa hidung saya. Tak lirik, upile kebok sampeyan kemproh sampeyan iki. Upilmu lho kebok ya. Kemproh sampeyan iki ya. Resyono sik balik ya. Sesuk Riono mana ya? Datang lagi pagi-pagi. Piye mambu Pak, mambu pun mambu. Ya Allah. Upile kebek. Hiro iki wedakan lipenan kemproh hiro iki. Upile bek. Kita maskeran terus nggih Pak Yai gitu kok. Yang sempat ngelisiki upil. Kolok hiro iki ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, niki dadi sampean dari ulama niku sakeco pun diopeni donya akhirat Allahumma. Dari ulama teng donya diopeni, mati nggih tetep difatihai, nggih mboten? Masya Allah. Lan malen dari ulama niku dawuhe Gusti Allah teng Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nate juara kiroat tingkat RT dulu Pak. Makanya kan masih agak enak suara saya. Pesertanya 5 waktu itu. Yang 2 pilek, yang 2 batuk ya. Saya sendirian lolos menang saya. Jurinya ketiduran lagi. Wasikolan den kiring sapa ladina takau tiang-tiang takwa ilal jannati maring swarga zumaro rombongan. Lek sampeyan nang donya milih rombongane ulama NU insyaallah bareng teng swarga bareng-bareng Allahumma. Numpak nang Wali Songo rombongan ambek dhewean enakan kalau sendirian tuh risiko Bu, risiko lah sendirian tuh. Kalau sendirian ke Wali Songo, nyampe Surabaya, uang hilang sak dompete, gak sido nang Wali Songo, balik numpak truk nang Bali zaman. Tuh entek, coba rombongan, 1 bis dengan teman-temannya. Sampai Surabaya, ke toilet, pom bensin lupa, duit hilang sak dompete, sampai susah nang jero bis, menengah. Ketua rombongan delok, apa susah? Duitku hilang sak dompete. Ojo susah, iki rombongan nyampe Wali Songo nyampe rombongan kok. Ya masuk nyampe aku mangane piye? Lek wakidi nggo lontong. Mbok tasrek anggo endok asin 2 dus. Beto anggo sambel tahun, sambel ulan, sambel minggu. Mangan iki rombongan kok. Kalau rombongan itu Pak adalah dosa-dosa sedikit adalah, tapi kalau nderek beliau kan dapat syafaat, dapat pertolongan oleh ndok ambil lontong nggih mboten? Insyaallah. Man wis lungguh mburi pokoke rombongane ulama ambek kiai. Sampai di depan pintu surga, malaikat berjajar dan berbaris. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, salamun alaikum. Selamat kamu semua. Dulu kamu ikut ulama, ikut kiai NU, fadkhuluha, masuk semuanya di surga khalidin, langgeng sak lawas-lawas. Ikut NU tidak hanya sebatas di dunia, sampai di akhirat nanti akan diupeni oleh ulama-ulama kita ini. Allahumma. Sampean mati di Fatihah diwaca Yasin tahlil nggih mboten? Jajal sampean munio NU. Tapi sing kompak sing nganter sakit nggih. Adzan loro Jumatane kurang kompak sing nganter sing kompak. Adzan loro Jumatane gawe kunut subuhane Yasin tahlilan wasilae sholawatan amaliyah Yasin tahlilan wasilae manakiban amaliyah salatullah ala toha salatullah salamullah habibillah salatullah. Sampai nanti jawabnya muslimat kedua fatayat bisa Bu ya? Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, adik Pak, tahlilan tiap malam, balik tahlilan podo nggawa. Salah, sampai ini badokan tok pikirannya. Rahmat. Kedua berkat. Ya Allah, pikirannya panganan tok rasaku. Iku muni berkat tangannya ambek ngene. Berkat. Wong wedok-wedok berkat. Astagfirullah. Rahmat kedua berkat. Pikirannya badokan tok. Masya Allah Pak.
Sunan Bonang sudah bicara kaping papat kudu weteng ingkang kaping 5 orang dulu iku wetenge luwe awan poso karena wetenge luwe awan poso betah melek dikire dadi wong biyen dongane mandi-mandi mandi mergo awan poso bengi melek dikire suwi. Dadi wong biyen top dungane mergo titik mangane titik turune. Lah wong saiki titik mangan titik turu. Ngomong rahmate berkat jan nemen sampean iki. Wong biyen niku titik mangane titik, wong saiki titik mangan titik mangkane keplek-keplek. Berkat. Pak niki bojone sampean nggih. Ya Allah. Bapak Ibu, lah niki diropeni ambek NU nggih mboten? Wis pokoke melo NU gak iso gering lah. Gak iso kuru. Selamatan terus. Iki mau penyanyi lemu kabeh niku. Nyanyi lemu kabeh, seger-seger awake. Nggih pokoke entuk berkat terus nggih mboten? Entuk rahmat ya entuk berkat. Masyaallah niku. Dadi penak derek NU. Mulane Indonesia kalau NU semakin kuat, Indonesia semakin aman. Allahumma. Pak Presiden Soekarno berhasil mempertahankan Pancasila dan NKRI. Presiden Soeharto berhasil mempertahankan Pancasila dan NKRI. Betul? Presiden Habibie juga berhasil. Kemudian disusul Gus Dur juga berhasil. Presiden terunik sedunia. Gus Dur. Gak ono Pak Presiden dituntun nang dindi Gus Dur tok. Diunjuk rasa mahasiswa. Gus Dur mundur. Gus Dur mundur. Kata Gus Dur, maju dituntun kon mundur ya apa arek-arek. Mahasiswa ini guyu pingkel-pingkel nggih. Gak sedo nesu tapi guyu malah nggih. Masya Allah. Kiai-kiai sepakat se-Indonesia, MUI tanda tangan, Majelis Ulama Indonesia tanda tangan, goyangan Inul haram. Goyangan Inul haram. Gus Dur tanya wartawan, Gus, ya kenapa Gus goyangan Inul? Gak apa-apa. Katanya haram Gus, enggak. Itu MUI sudah tanda tangan Gus, katanya haram, enggak. Kenapa enggak haram Gus? Wong saya enggak lihat. Gitu aja repot ya. Kalau kepengen enggak haram, ya jangan lihat kan selesai. MUI-nya bingung. Ya Allah. Akhirnya Inul merasa dibela Gus Dur, Inul datang ke rumahnya Gus Dur. Gus, terima kasih Gus, saya sampein belani Gus. Coro gak sampein belani hancur kula Gus. Apa kata Gus Dur? Nul, mulai sesuk sudah ngebormu sudah nyondok sudah nduk. Gara-gara awak mundur aku seneng kiai-kiai. Jainul sudah nyonul. Inul, Jainul ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, Masya Allah niki Gus Dur mampu mempertahankan Pancasila dan NKRI selamat sampai hari ini. Disusul kemudian Presiden Megawati juga mampu mempertahankan Pancasila dan NKRI. Disusul Pak Yudhoyono dan sekarang Pak Jokowi. Alhamdulillah. Dan semoga seterusnya presiden yang akan datang harus mampu mempertahankan 4 pilar negara tadi. Nggih mboten? Niki luar biasa, Pak. Ampun aman tenang, kula keliling pengajian Denpasar, nanti tanggal 11 saya mulai berangkat di Kalimantan Barat terus sampai ke Sulawesi Tenggara. Seminggu saya tidak pulang, baik lagi saya ke Bali ke Denpasar 5 hari. Kula pun keliling sampai teng Papua aman. Coba sampai lihat di Suriah hari ini, perang saudara tidak selesai-selesai. Irak hancur, Libya hancur, Ukraina sekarang, betul enggak?
Pak, kalau negara sudah perang, tidak mungkin bisa maju negara itu. Jangankan perang, ono corona ruwet deh. Nggih betul? Apalagi ada peperangan, betul enggak? Maka negara yang sudah aman nih Pak, mari kita rawat bareng-bareng. Dan selama ada bom mana saja, bom Surabaya, bom Jakarta, bom Sumatera, sampai bom Bali, tidak pernah warga NU terlibat dalam bom itu Pak. Tidak ada. Nggih betul? Ini bukti warga NU sangat cinta kepada negeri ini Pak. Pasti dari kelompok yang lain, warga NU tidak satu pun yang terlibat. Bisa dicek. Luar biasa NU ini. Karena NU ini memang dengan siapapun bisa bergaul. Kalau mereka yang keras-keras mengatakan kerjasama dengan orang Hindu haram, dengan orang Kristen haram, dengan orang Katolik haram, dengan orang Buddha haram. NU tidak begitu Pak. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kuciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kuciptakan kamu berbangsa-bangsa, bangsa India, ada bangsa Cina, ada bangsa Jepang, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Amerika, dan bersuku-suku, ada suku Bali, suku Osing, suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, semua itu lita'arofu, supaya kerja sama. Kerjasama dengan orang Kristen tidak apa-apa, kerjasama dengan orang Hindu boleh-boleh saja, kerjasama dengan orang Buddha silahkan, soal agamanya tetap dibatasi oleh Allah. Lakum dinukum, bagi Tuhan silakan agama Tuhan, bagi saya tetap agama saya. Kalau keyakinan Tuhan yang baik itu ke pura dan ke gereja, silakan Tuhan ke sana. Keyakinan saya yang baik itu masuk ke dalam masjid, betul enggak? Loh, lek sampean gak kerja sama mbek wong-wong niku, gak iso Pak urip nang Indonesia Pak, ndak bisa. Sampean punya toko di pinggir jalan raya, jualannya lengkap, ono sudah motor mandek, deng. Bu, tumbas rokoke 2 bungkus, Bu. Sik, sampean Hindu apa Islam? Kula Hindu nggih, Bu. Aja tuku kene, iki warung muslim khusus. Lek wong liyane sesuk mati sampean warungnya. Langsung tuku sampean tutup, Pak. Kalau begitu terus. Betul enggak? Sampean enggak usah tanya, sampean jualan mereka beli. Rokoknya Bu, nggih, niki duwe, nggih kula susui. Itu namanya bentuk kerja. Soal yang beli rokok itu agamanya apa? Bukan urusan sampean. Lakum dinukum rahmatan lil alamin. Nggih betul? Saya naik pesawat keliling Indonesia ngaji. Naik dari Banyuwangi, Kecamatan Belimbing Sari. Kalau saya naik, tanya dulu Pak, enggak nyampe ke Kalimantan. Pilotnya saya tanya, pilot Surabaya, ya Pak, sebentar saya tanya, sampean Kristen apa Islam? Saya Kristen Pak, enggak jadi. Saya cari pilot yang Muslim, enggak nyampe kula Pak. Saya tanya begitu sudah, yang penting saya cepat nyampe di Surabaya, ongkosnya saya ganti 1 juta, jasanya dia, itu namanya bentuk kerja. Sama soal ibadahnya orang pilotnya seperti apa bukan urusan saya. Lakum dinukum waliyati. Bu, Masya Allah, apa kata Nabi? Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mempunyai kasih sayang akan disayangi oleh Allah. Sayangilah yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kamu. Dengan siapapun kita harus kasih sayang. Dan kasih sayang ini pemberian Allah yang luar biasa. Maka mari dengan siapapun harus kita tumbuhkan rasa kasih sayang. Dengan orang Hindu, dengan orang Kristen, dengan orang Buddha, dengan orang Katolik. Betul enggak? Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia,
tapi takdir yang kuasa janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Dem 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 dem, rasa cinta pasti pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Ono elektro yang geblak sampean. Insyaallah. Ini maka mari ukhuwah Islamiyah kita jaga, ukhuwah basariyah atau insaniyah kita jaga, dan ukhuwah watoniyah. Hubungan kita dengan negara kita nih, hubbul waton minal, cinta tanah air bagian daripada iman. Jangan saling menghina kelompok-kelompok yang lain. Mari kita saling rukun dan bersatu. Nggih Bu nggih. Dan tadi saya dipesani mau doa terakhir, katanya ada pasukan Surban, betul enggak? Oh nggih, monggo. Kali mau sholawat ada pasukan Surban untuk membantu pelunasan pembelian tanah. Masa pelunasan, pokoknya sak cukupe ngono ae. Lunas iki, 2 are iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi mugi-mugi amal panjenengan dipun tampi kali Gusti Allah, lan muga-muga tanah 2 are PCNU Gianyar enggal terlunasi sedaya nggih, lan bangunannya bisa selesai semua. Saya ini tadi lupa menyebut sahabat saya ini anak agung dari Pemucutan, Masya Allah, mohon maaf. Ini pengawalnya Gus Dur dulu Pak ya. Dengan saya ngawal terus dengan Gus Dur, beliau ini luar biasa. Dan malam ini tepuk tangan untuk anak agung ini. Terima kasih bisa hadir. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga NU dan NKRI semakin jaya sampai ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqabbal biha min jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat fil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farris ummata sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil syafaatil Fatihah. A'udzubillahi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Hadirin yang kami hormati, serangkaian acara telah usai, maka marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf apabila selama menghantarkan acara pada malam hari ini terdapat sesuatu kekhilafan. Akhirnya kami